Kabupaten Nunukan saat ini telah memasuki usia yang ke-24 tahun. Berbagai program dan kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan. Program dan kegiatan pembangunan itu berdampak kepada peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah dengan sejumlah indikator pembangunan. Di dalam dokumen RPJMD 2021-2026, Kabupaten Nunukan memiliki visi mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini dituangkan di dalam 6 misi, ya, dengan indikator tujuan. Yang pertama, indeks pembangunan manusia. Tujuan kedua, indikatornya indeks infrastruktur. Tujuan ketiga, laju pertumbuhan ekonomi. Indikator keempat, indeks reformasi birokrasi. Yang kelima, indeks kualitas lingkungan hidup. Dan yang keenam, indikatornya adalah indeks rasa aman. Tujuan RPJMD ini merupakan janji kepala daerah yang perlu didukung dan diwujudkan oleh kerja bersama seluruh perangkat daerah bersama stakeholder, termasuk diantaranya serta masyarakat Kabupaten Nunukan, agar di akhir periode apa yang diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Pelaksanaan visi dan misi ini disebar ke instansi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi, sistem penganggaran sesuai dengan ketentuan regulasi dan prioritas pembangunan daerah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Nunukan selalu terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana pendidikan, khususnya dalam penambahan RKB, ruang kelas belajar baru, maupun pendirian unit sekolah baru, sehingga layanan pendidikan di setiap wilayah bisa dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan tujuan kami, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan ke masyarakat, yaitu ya pertama kita peningkatan mutu. Salah satunya kami sudah memenuhi sarana prasarana dan melengkapi beberapa SDM dan peningkatan kapasitas SDM yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Dan kita juga ada beberapa program, yaitu seperti terbang terapung yang kita jalankan untuk khususnya daerah-daerah terpencil seperti Binter dan Longbawan, supaya mereka bisa terjangkau dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sesuai juga dengan arahan Bupati dan Pak Menteri, Rumah Sakit Pratama yang ada di Kabupaten Nunukan ini akan kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D, supaya semua nanti pelayanan kesehatan bisa teratasi di wilayah masing-masing, jadi lebih efektif dan lebih cepat. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diantaranya adalah bantuan mekanisasi pertanian dan bantuan pupuk kepada petani atau kelompok petani. Program kedua adalah program bantuan pangan murah dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Ada program sarana dan prasarana perkebunan, program PSR, dan program SCDB untuk bagi petani pekebun. Dinas Perikanan siap untuk mengawal salah satu produk unggulan Nunukan, yaitu rumput laut, dengan tetap menjaga keseimbangan produk perikanan lainnya, serta mendorong kinerjanya agar lebih efektif dan efisien. Nunukan sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, kami sangat mendukung hilirisasi rumput laut dengan menghasilkan bahan baku sesuai standar yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan program subsidi angkutan darat, udara, dan air, siap mengendalikan inflasi, siap melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelayanan maksimal untuk kemajuan operasi UKM, industri, dan perdagangan. Kita berhasil menginisiasi pembangunan 3 PLBN di Kabupaten Nunukan, di Krayan, Bendida, di
Lumbis Pansiangan, di Labang, dan di Sebatik Sungai Panjang. Kemudian kami juga alhamdulillah 2-3 tahun yang terakhir kita bisa membangun infrastruktur pemerintahan, kantor camat di Lumbis Pansiangan maupun di Lumbis Hulu, dan sarana prasarana pemerintahan yang lain. Dan sekarang ini kami sedang dan terus selalu membina kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan negara tetangga Malaysia, untuk mempersiapkan PLBN yang ada di Simenggaris. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, maka peningkatan sumber daya aparatur sangat diperlukan. Beberapa program kegiatan di BKPSDM saat ini yaitu adanya pelayanan kepegawaian yang telah terpadu dari setiap Kasubag Kepegawaian UPD ke BKPSDM yang selanjutnya diintegrasikan ke Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN Pusat Jakarta. Selanjutnya akan datang juga kita akan lebih menyempurnakan semua jenis pelayanan ini akan terpadu dan dengan mudah semua ASN bisa mengklik sendiri apa saja yang menjadi kebutuhannya dan langsung terbaca di BKN Pusat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang menghasilkan sejumlah penghargaan di bidang keuangan dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah mendapatkan WTP sebanyak 7 kali berturut-turut di dalam pemerintahan Ibu Haja Asmin Laura Hafid. Capaian ini cukup membanggakan untuk pemerintah Kabupaten Nunukan. Selain dari WTP, untuk APIP di Kabupaten Nunukan itu sudah mencapai level 3 dan manajemen risiko sampai dengan hari ini sudah mencapai di level 2. Untuk persentase tindak lanjut kita dari hasil temuan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK, itu pelaksanaannya sudah mencapai sekitar kurang lebih di bulan September ini itu sudah mencapai kurang lebih 80%. Di tahun ini juga pemerintah Kabupaten Nunukan mewakili Provinsi Kaltara sebagai desa pencontohan anti korupsi, tepatnya ada di daerah Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Hasil MCP kita di tahun 2022 itu termasuk kategori yang terbaik, tertinggi nilainya di tahun 2022. Nah, sementara untuk di tahun 2023 ini masih proses, karena prosesnya sampai penilaian terakhir itu nanti masuk di bulan Desember. Selain penghargaan itu, pada periode pemerintahan 2016 sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menuju Smart City telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Tahun 2022, Kemenpan RB memberikan nilai tertinggi se-Kaltara. Dalam bidang inovasi daerah, penghargaan juga diperoleh bukan hanya di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, tetapi sukses menjadi juara favorit nasional seperti Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara tahun 2023. Sederet penghargaan itu menjadi bukti keseriusan pemerintah di dalam membangun daerah. Pembangunan Kabupaten Nunukan akan terus berlanjut di berbagai bidang, dari pelayanan dasar, infrastruktur serta sarana dan prasarana. Semua itu dapat terwujud berkat adanya harmoni dan sinergitas antar pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Nunukan. Harmoni dan sinergitas ini adalah wujud kerja bersama untuk Nunukan maju. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk Kabupaten Nunukan. Sebagaimana moto bersama bahwa tahun ini moto kita adalah kerja bersama untuk Nunukan maju. Harapan saya adalah ke depan Kabupaten Nunukan lebih maju lagi dan lebih sejahtera masyarakatnya. Banyak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Harapan kami, bagaimana Nunukan bisa maju, bagaimana
masyarakatnya bisa menyatu, baik secara humanis, kompak untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah supaya Kabupaten Nunukan bisa jaya ke depan. Dalam melihat sepanjang perjalanan Kabupaten Nunukan selama 20 tahun ini, kami memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kita bisa berjalan secara harmonis dalam kita membina kehidupan bermasyarakat, walaupun kita berbeda-beda dalam pemeluk agama, tapi pemerintah sudah berhasil memberikan keharmonisan bagi kehidupan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johansa, tokoh pemuda adat Tidung Kabupaten Nunukan. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-24. Harapan saya ke depannya semoga Nunukan menjadi lebih baik. Kita bersama-sama menjaga keberagaman, keamanan, dan kondusivitas di Kabupaten Nunukan. Bersama-sama kita membangun Nunukan untuk masa depan Nunukan yang lebih baik. Mari kita tetap merajut kebersamaan dan persaudaraan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Nunukan ke depan ini. Terlebih kita sama-sama menjaga hubungan antara satu sama yang lain dan menghargai satu sama yang lain, dan juga kita selalu menjaga NKRI ini karena kita berada di perbatasan negara dengan negara lain.